Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 praktikan laboratorium simulasi komputer. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Jania Fitra, NPM 19163, dan partner saya, Siamia Narendra, NPM 19185. Di sini, saya akan menjelaskan isi dari jurnal kami, jurnal modul 4, dengan judul Model Dinamis Produksi Beras di PT Sibil menggunakan simulasi Stella. Pertama-tama, abstraknya yaitu beras mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain berperan sebagai makanan pokok, sebagai komoditas unggulan bangsa Indonesia, dan menunjukkan jati diri sebagai negara agraris. Pengelolaan beras yang baik dalam suatu daerah akan berpengaruh pada ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk di Jawa Timur. Sebagai produsen besar terbesar harus memenuhi kebutuhan beras penduduk. Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada sistem penyediaan beras adalah sistem produksi yang meliputi ketersediaan lahan untuk produksi padi. Seiring dengan bertumbuhnya populasi di Jawa Timur, maka bertambah pula pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan. Maka dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, maka terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini. Penelitian ini dibuat untuk mengatasi krisis ketersediaan beras sehingga dapat meminimalkan penurunan ketersediaan beras di Jawa Timur. Permasalahan ketersediaan beras ini merupakan suatu permasalahan sistem yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai komponen seperti luas lahan padi, produksi padi, produktivitas padi, luas panen padi, serta variabel lain yang saling berinteraksi pada PT Sibil ini. Oleh karena itulah, penelitian ini menggunakan metode sistem dinamis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari hasil simulasi ketersediaan beras menggunakan software Stella, dapat diketahui bahwa hasil penelitian dari bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok beras dan bahan baku berupa padi. Untuk pertama, ada pendahuluan. Di sini kebutuhan akan tanaman pangan, khususnya beras, sangat penting bagi manusia di kehidupan sehari-hari. Mengingat jumlah penduduk setiap tahun yang terus meningkat, yang menyebabkan kebutuhan untuk konsumsi panganan pokok beras semakin banyak dan berdampak pada ketersediaan beras yang semakin menipis, serta krisis beras di kemudian hari. Jawa Timur merupakan salah satu lumbung beras dan berperan sebagai penyangga pangan nasional. Jawa Timur ini mampu memasok lebih dari 17% beras nasional dan menyuplai kebutuhan beras di 15 provinsi lain melalui MUP Nasional Bulog. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas lautan dan pesisir pantai hingga 2/3 dibanding luas daratan, sehingga potensi sektor kelautan dan perikanan sangat bersignifikan dalam pertumbuhan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan bagi Indonesia. Selanjutnya, nasi merupakan makanan pokok di Indonesia. Namun saat kita melihat mereka yang tinggal di negara barat seperti Prancis, mereka lebih sering makan roti. Bahkan di Amerika Serikat, kebanyakan masyarakat lebih sering memakan daging dibanding karbohidrat seperti nasi. Pada tahap panen padi menghasilkan jenis gabah yang beragam sesuai ciri fisik bulir padi. Salah satunya adalah jenis gabah konsumsi. Gabah konsumsi ini memiliki ciri-ciri seluruh tanaman tampak kuning, bulbu berwarna hijau hanya pada bagian atas tidak semua bagian tanaman, dan isi gabah sudah keras tetapi mudah pecah dengan kuku. Pada tahap pasca panen, gabah konsumsi menghasilkan beras pecah kulit. Menurut penelitian, beras datang dari Tiongkok ke India dan negara-negara Asia Selatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tanam padi ini awalnya tumbuh di sungai Yangtze di Tiongkok pada tahun sekitar 7.000 Masehi. Kemudian beras menyebar ke selatan daratan Tiongkok seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan sampai mencapai India. Meski begitu, masih ada perdebatan mengenai tata cara datangnya dan asal beras ke India dan Indonesia, dari mana beras itu berasal dan kapan beras itu sampai di negara tersebut. Panganan ini sendiri dibutuhkan serta diperlukan manusia yang mana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak terlepaskan daripada pangan. Menurut Siombing, ada 3 hal penting yang terkait dengan ketahanan pangan diantaranya. Yang pertama, ketersediaan.
Yang kedua, stabilitas penawaran, dan yang ketiga, keterjangkauan. Selanjutnya, ada pengertian dari simulasi. Simulasi merupakan suatu metode untuk mempelajari macam-macam model sistem di dunia nyata secara luas dengan evaluasi numerik menggunakan software yang didesain untuk meniru operasi atau karakteristik tertentu dari sistem. Simulasi telah terbukti sebagai alat evaluasi performansi yang efektif dan alat pemodelan untuk sistem stokastik di dunia nyata yang sangat unik. Simulasi ini ialah suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari satu sistem nyata. Proses peniruan ini dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya yang melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik yang diabstraksikan. Selanjutnya ada pengertian dari software Stella. Stella ini merupakan perangkat lunak komersial untuk pembuatan model sistem dinamik yang termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan aplikasi Stella merupakan salah satu jenis perangkat lunak untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System Inc. Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek, yaitu System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella ini adalah software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Richmond pada tahun 1995 dan dikembangkan oleh SC System. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Stella telah digunakan di dunia akademi sebagai alat pengajaran dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan bisnis. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan berupa penelitian, bahan ajar, bisnis, dalam bentuk gambar, alur atau flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik pendekatan lingkungan multi-level hierarkis baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. Di dalam program Stella ini ada 3 jenjang atau layering untuk mempermudah pengelolaan modal, terutama untuk model yang sangat kompleks. Hal ini sangat bermanfaat baik untuk membuat program modal maupun untuk penggunaan model tersebut. Ketiga jenjang tersebut adalah, yang pertama adalah high level mapping layer. High level mapping layer ini jenjang antarmuka bagi pengguna. Pada jenjang ini, pengguna model dapat bekerja seperti mengisi parameter model dan melihat tampilan keluaran. Lalu yang kedua ada model construction layer. Jenjang ini adalah tempat model berbasis flowchart. Apabila penggunaan model ini, memodifikasi struktur model dapat dilakukan di jenjang ini. Lalu yang ketiga ada equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematika yang digunakan dalam model. Lalu selanjutnya ada interface tergambar untuk memfasilitasi pembangunan model sistem dinamis Stella, yaitu terdiri dari 4 tools, yaitu yang pertama Stock, yang merupakan hasil suatu akumulasi yang berfungsi untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk ke dalamnya. Lalu yang kedua Flow, ini berfungsi seperti aliran, yaitu menambah dan mengurangi stok. Lalu yang ketiga ada Converter, yang berfungsi dapat digunakan untuk menyimpan konstanta input bagi suatu bersamaan, lalu melakukan kalkulasi dari berbagai input lainnya atau menyimpan data dalam bentuk grafis. Lalu yang keempat ada konektor berfungsi menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Lalu selanjutnya, metode sistem dinamik ini dipilih sebagai alat untuk menganalisis dan memecahkan masalah karena mampu menggambarkan interaksi antara kompleksitas variabel dan pelaku sistem. Keuntungan menggunakan sistem ini sebagai pendekatan adalah kemampuan dalam menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Juga hasil simulasi dapat memberikan perkiraan yang handal dan menghasilkan skenario untuk menguji asumsi dan keputusan alternatif. Model yang dikembangkan dengan sistem dinamik ini mempunyai karakteristik yang pertama, menggambarkan hubungan sebab akibat atau kausal dari sistem. Lalu yang kedua, persamaan matematika sederhana
Yang ketiga, sinonim dengan terminologi dunia industri, ekonomi, dan sosial dalam tata nama. Yang keempat, dapat melibatkan banyak variabel. Dan yang kelima, dapat menghasilkan perubahan yang tidak kontinu jika dalam keputusan memang dibutuhkan. Pada umumnya, model ini dibangun untuk tujuan peramalan atau forecasting yang menerapkan metodologi dinamika sistem untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam industri. Model dinamika ini pertama kali ditujukan kepada permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, dan penurunan pangsa pasar suatu perusahaan. Lalu penelitian ini dibuat untuk mengatasi krisis ketersediaan beras sehingga dapat meminimalkan penurunan ketersediaan beras di Jawa Timur. Permasalahan ketersediaan beras ini merupakan suatu permasalahan sistem yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai komponen seperti luas lahan, padi, produktivitas padi, luas panen padi, serta variabel lain yang saling berinteraksi pada PT Sigil. Oleh karena itulah, penelitian ini menggunakan metode sistem dinamis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dari hasil simulasi ketersediaan beras menggunakan software Stella. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan simulasi Stella yang merupakan metode untuk menanggulangi sistem produksi beras di PT Sibil untuk mengatasi krisis ketersediaan beras sehingga dapat meminimalkan penurunan ketersediaan beras di Jawa Timur. Yang pertama, ada tahap pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini akan menjadi input pada saat tahap dalam pengolahan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder atau bukan wawancara. Data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah yang pertama, data aktivitas gudang, yang kedua, waktu pengukuran, dan yang ketiga, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang. Lalu, ada pun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data, yaitu yang pertama ada jumlah permintaan, lalu stok bahan baku, persentase penurunan, persentase peningkatan pemakaian, persentase peningkatan produksi, dan persentase kerusakan. Selanjutnya ada model simulasi persediaan beras. Di sini ada jumlah permintaan, stok beras, dan stok padi. Di sini persentase penurunan bukan menimbulkan penurunan daya beli. Lalu di sini ada persentase peningkatan pemakaian akan menimbulkan peningkatan pemakaian. Setelah jumlah permintaan ini akan saling berkaitan dengan konsumsi beras, yaitu stok berasnya. Lalu selanjutnya komposisi penggunaan bahan baku padi ini akan berinteraksi dengan produksi beras. Selanjutnya ada di stok padi. Stok padi ini di sini terdapat presentasi kerusakan, yaitu yang menimbulkan bahan baku rusak, dan lalu ada persentase peningkatan produksi padi yang akan menimbulkan dengan produksi padi. Ini adalah gambaran dari simulasi software Stella produksi beras PT Cibil. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Dalam penelitian ini perlu dilakukan suatu identifikasi terhadap variabel penelitian. Mengacu pada permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasikan variabel-variabel berhubungan dengan sebagai berikut. Yang pertama mulai, lalu menuju ke studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya kita akan ke rumusan masalah. Setelah membuat rumusan masalah akan dibuat tujuan dari penelitian. Setelah membuat tujuan penelitian akan ada pengumpulan data. Lalu setelah data terkumpul, selanjutnya ada pengolahan data. Setelah pengumpulan data akan diverifikasi dan divalidasi. Jika data tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi, maka akan kembali pada pengumpulan data, dan jika data terverifikasi dan tervalidasi, akan lanjut ke step berikutnya dengan yaitu hasil dan pembahasan. Lalu setelah hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai.
Di atas adalah gambaran flowchart dari modul 4. Baik, sekian dari presentasi jurnal kelompok 9 dalam modul 4 ini. Selanjutnya akan ada simulasi software Stella dari partner saya, yaitu Siamina Narendra. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamia Narendra, NPM 19185. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari partner saya, Nabila Jamia, yaitu running software Stella di modul 4 lab simulasi komputer. Nah, yang pertama kita ini pencet stop. Lalu kita rename. Terus ini kita inputkan flow di kedua sisi. Terus di rename. Terus ini juga sama, terus di rename juga. Terus kalau udah diinput semua, selanjutnya kita kasih action connectors.
Nah, kalau udah, terus kita inputkan nilainya. Untuk persentase penurunan kita kasih 0,02. Terus ini kita kasih 0,07. Pak yang di bawah ini tinggal diinputkan aja rumusnya, dikali terus. Jadi ini dikali sama jumlah permintaan. Kalau perumahan daya beli ini kali sama ini. Nah, untuk jumlah permintaan kita isi 3.000. Oke. Nah, ini kita inputkan 1. Sama kayak S1 tinggal dikali. Kalau ini dikurangi. Nah, kalau ini di tengahnya stok beras. Ini kita inputkan produksi beras saja. Ini 0,07. Ini 0,02. Tadi ini di input 7.000. Oke. Nah, kalau udah berhasil di input, nanti angkanya muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke graph. Tinggal pencet 2 kali, masukkan jumlah permintaan, stok beras, stok padi, konsumsi beras, sama produksi beras. Terus run stat dulu. Ini form 1 ke 12, date-nya diganti jadi 1. Unit of time-nya month. Oke. Sekarang udah keluar. Selanjutnya ke table tab. Jangan lupa diginiin, dipencet itu supaya nggak gerak-gerak. Ya 2 kali, ini sama kayak tadi inputnya, jumlah permintaan, stok beras, stok padi, konsumsi beras, sama produksi beras. Oke. Terus specs ini tetap sama yang 1 ke 12, PT 1, unit of time-nya month. Oke. Terus tinggal di run. Nah. Oke, sekian pemaparan dan running software Stella dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.